Keesokan harinya di tanggal 16 Juni tahun 2024, polisi melakukan penindakan dengan mengunjungi lokasi yang diduga tempat menyimpan uang palsu tersebut, dan ternyata di sana polisi menemukan uang palsu sebanyak 220.000 lembar dengan pecahan 100.000 yang totalnya yaitu 22 miliar rupiah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas mengenai uang palsu nih geng. Jadi baru-baru ini ya, lagi ramai pemberitaan mengenai uang palsu yang diperjualbelikan di sosial media, di mana harganya itu cuma 300.000 rupiah dengan nilai tukar sebanyak 3,5 juta rupiah. Jadi cukup dengan 300.000 kita bisa melipat gandakan uang asli menjadi uang palsu sebanyak 3,5 juta. Ini bukan uang palsu yang kita beli di abang-abang mainan geng, apalagi ya kayak uang monopoli yang kelihatan banget kalau itu palsu. Tapi ini benar-benar uang palsu yang mirip, mirror gitu ya. Bisa dikatakan 99%, hampir sama dengan uang asli. Dan produksi uang palsu tersebut sudah berjalan cukup lama dan sudah diperjualbelikan ke beberapa orang pelanggan, padahal si pembuatnya menyadari itu ilegal dan sewaktu-waktu dia bisa diringkus. Tetapi ya kayak orang yang santai aja gitu ya, secara diam-diam dia menjual uang palsu tersebut. Mungkin para pembelinya itu beranggapan kalau selagi uang tersebut tidak ditukarkan ke bank atau tidak dipergunakan untuk menabung di mesin ATM gitu ya, itu mereka masih aman-aman aja, karena mereka berpikir uang tersebut langsung dipakai untuk transaksi biasa, yang mana tidak akan ada yang curiga kalau sebenarnya uang tersebut adalah uang palsu. Nah, ditambah lagi dengan harganya yang sangat murah, ya kenapa enggak bermodalkan 300.000 bisa melipat gandakan menjadi 3,5 juta walaupun ya bentuknya uang palsu. Siapa yang nggak tergiur gitu kan? Dari fenomena ini geng, gue bakal ngebahas nih mengenai sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu terungkapnya sindikat yang memproduksi uang palsu di negara kita. Meskipun kasus ini sebenarnya udah terungkap, namun masih menjadi teka-teki dan tanda tanya yang belum terpecahkan, seperti salah satunya dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dan oknum dari Bank Indonesia atau BI yang mungkin ada hubungannya di dalam kasus uang palsu ini. Wah, bahaya banget ya. Lembaga-lembaga atau otoritas terkait yang seharusnya melindungi keaslian dari alat tukar di negara kita ini, malah mereka terlibat dengan aksi kejahatan tersebut. Makin banyak aja hal-hal aneh yang berhubungan dengan tindak kejahatan di negara kita. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung mulai ke dalam pembahasan utamanya, yaitu beredarnya uang palsu melalui penjualan di internet. Nah, jadi ini geng, beberapa hari lalu nih ya, ada kabar mengenai uang palsu yang diperjualbelikan di internet, terutama di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan beberapa media sosial lain. Jumlahnya seperti yang gue sebutkan sebelumnya, yaitu 300.000 rupiah, dan si pembeli sudah menerima uang sebesar 3,5 juta. Nah, berdasarkan informasi yang gue dapatkan nih, ada sebuah akun Instagram dengan username @upal.tng yang menjadi penjual dari uang palsu tersebut geng, dimana di dalam akunnya itu ada beberapa highlight yang berisi daftar harga, testimoni dari pembeli, sampai dengan kualitas dari uang palsu tersebut. Gila ya, biasanya kan akun-akun kayak gini kita mikirnya itu scam atau penipuan gitu ya. Secara logik aja kita berpikir, mana ada orang yang berani secara gamblang, terbuka banget kayak gitu, frontal ngejual benda ilegal. Ya lo ngejual uang palsu sama aja kayak lo ngejual narkoba. Ya kok bisa ada yang seberani itu? Nah, ternyata geng, ini bukan scam atau bukan penipuan, tapi orang tersebut benar-benar menjual uang palsu secara terang-terangan. Kalau dulu kalian ingat, sering ada iklan untuk mengetahui perbedaan antara uang asli dengan uang palsu, yaitu dengan cara dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Itu kan hal yang paling simple lah ya. Dan iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mungkin ya bagi masyarakat sekarang kayaknya melihat, meraba, menterawang itu bukan lagi sesuatu yang dianggap penting gitu. Kayak jajan dimanapun
pun ngambil duitnya langsung terima aja tanpa mengetahui, tanpa ngecek dulu dengan 3 langkah tadi uang itu palsu atau asli. Nah, namun yang sering kita lihat sangat peduli dengan hal ini biasanya adalah pedagang-pedagang warung kecil. Ya, mereka ngambil terus sampai diterawang-terawang asli apa enggak nih gitu. Karena mereka paham jika sekalinya aja mereka menerima uang palsu sebesar 100.000 atau 50.000, maka kerugiannya akan sangat besar buat mereka, warung-warung kecil. Ya, berbeda dengan kafe-kafe besar kan, yang pembayarannya sekarang sudah bisa pakai elektronik. Jadi penerimaan uang palsu itu bisa diminimalisir. Nah, terus geng, si pemilik akun yang menjual uang palsu ini mengklaim kalau uang palsu yang dia jual itu memiliki kualitas yang premium, sama seperti barang-barang KW mirror. Ada yang KW super, ada yang KW 1 misalkan. Nah, tapi kalau KW super itu mirror, yang mana uang palsu premium ini dikatakan bisa lolos dari sinar UV dan bisa diterawang, dan bahkan ada tali pengaman persis seperti uang asli, sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan uang asli. Nah, tapi ini gue nggak tahu ya geng, klaimnya benar atau enggak, atau justru dia mengatakan seperti itu atau membuat testimoni seolah-olah uang itu asli hanya untuk marketing doang biar banyak yang beli. Tapi kalau sampai benar berarti bahaya banget. Tapi ya secara logik aja gitu ya. Kalau memang lolos sinar UV, tali pengamannya ada gitu, kenapa dia harus ngejual itu uang? Kenapa nggak dia pakai aja untuk jajannya sendiri? Toh lolos sinar UV. Ya kalau udah lolos sinar UV harusnya kalau misalkan ditabung ke ATM juga ATM nerima gitu kan. Nah tapi ini enggak. Dia justru memperjualbelikan dengan harga yang murah. Makanya nggak masuk akal. Kalau tebakan gua nih ya, bisa aja itu hanya trik marketingnya dia. Yang dikhawatirkan adalah ini uang palsu sudah beredar di masyarakat dan mungkin saja salah satu di antara uang palsu itu sudah ada di dompet atau di kantong kita nih geng. Yang mana sebenarnya kita nggak pernah tahu kalau uang tersebut bukan uang asli. Nah, harga yang ditawarkan sebenarnya cukup bervariasi. Selain yang tadi gue bilang 300.000 bisa ditukar dengan 3,5 juta, ada juga yang seharga 10 juta untuk bisa mendapatkan uang palsu senilai 50 juta. Wow, gila, modal 10 juta dapat 50 juta tuh siapa yang nggak mau ya kan? Dan dikatakan kalau orang tersebut sudah melakukan transaksi jual beli uang palsu sejak tahun 2013. Nah, tapi ada yang kocak nih geng. Yang kocaknya adalah di akun tersebut ada highlight yang berjudul penipuan, ya kan? Padahal bisnis yang dia jalankan juga bentuknya penipuan gitu. Ternyata dia pernah ketipu juga gitu ya. Nih ibaratnya penipu, nipu-penipu gitu. Nah, jadi aneh aja gitu. Penipu kok nggak mau ditipu balik. Nah, tapi ya geng, pas gue cari lagi ternyata bukan cuma akun itu aja geng yang menjual uang palsu nih. Jadi si akun ini yang secara frontal menjual uang palsu itu, gue bisa beranggapan kalau dia ini memang tipikal orang yang bego kayaknya ya, terlalu frontal menjual benda ilegal tersebut. Tetapi setelah gue cek-cek lagi, ternyata ada akun-akun lain yang sama, yaitu menjual uang palsu yang mungkin produksinya itu sama dengan si pemilik akun tadi. Jadi ada beberapa akun lainnya, salah satunya itu dengan username @upal_asli_Indonesia 2024. Lalu ada lagi @silentupal, lalu ada lagi @upal_aman_terpercaya. Nah, upal itu artinya uang palsu ya. Yang mana ini berarti oknumnya itu bukan cuma satu orang aja geng, tapi ada banyak. Ini bisa dikatakan mereka ini berkelompok atau berkomplotan. Nah, itu adalah beberapa akun yang berhasil gue temukan. Mungkin masih ada banyak lagi akun yang gue nggak tahu nih. Di luar sana mungkin mereka itu udah jaringan besar. Dan mereka dengan terang-terangan memperjualbelikan uang palsu tersebut seperti barang yang seolah-olah itu legal. Seperti barang-barang online shop aja. Kalau kita lihat dari cara mereka jualan, ini orang-orang seperti ya orang yang punya backing gitu, nggak takut apa-apa. Tapi kalau dari tebakan gue sih antara mereka bodoh atau memang punya backingan. Makanya mereka secara gamblang dan frontal menjual uang palsu tersebut. Gak cuma di Instagram, tapi jual beli uang palsu ini juga ada di grup Facebook geng. Di dalam grup tersebut banyak orang yang sedang mencari uang palsu yang kualitasnya sama seperti uang asli. Dan di sana ternyata semua permintaan itu disambut oleh banyak penjual yang menawarkan uang palsu yang mereka jual. Wah, berarti bisa dikatakan penadahnya ada atau orang yang menjadi konsumennya ada nih. Makanya si pembuatnya berani untuk mengambil resiko mencetak atau memproduksi uang palsu ini. Bahkan ada yang menawarkan harga Rp200.000 untuk bisa mendapatkan uang palsu senilai Rp950.000 dan menjamin kualitas dari uang palsu tersebut yang mereka jual, mereka bilang ya memiliki kualitas super premium dan memiliki kemiripan dengan uang asli hampir 100%. Terus geng, cara mereka bertransaksi, mereka itu nggak mau bertransaksi
transaksi transfer gitu. Jadi si penjual tersebut maunya mereka dibayar menggunakan metode cash on delivery atau COD, yang mana pembeli akan membayar kalau uang palsu pesanan mereka sudah diterima. Jadi ibaratnya nih, si penjual atau yang produksi uang palsu ini pengen ngasih jaminan nih sama si pembeli kalau uang palsu yang mereka jual itu benar-benar mirip. Gokil ya. Berarti kalau mereka berani sampai kayak gitu, mereka ini berani jamin gitu, berani ngasih garansi kalau uang palsu yang mereka cetak tuh benar-benar hampir 100% mirip. Kalau nggak mungkin mereka ngasih kesempatan buat si pembeli untuk COD alias membayar setelah barang sampai. Ya otomatis kan berarti barangnya tuh diperiksa terlebih dahulu. Kalau nggak cocok ya dikembalikan. Kalau mereka berani dengan cara itu berarti memang mirip banget. Nah lalu dikatakan juga kalau tempat yang diutamakan untuk melakukan transaksi dengan uang palsu ini adalah warung, agen, grosir, dan pasar tradisional serta bengkel, minimarket sampai dengan pom bensin. Nah bisa jadi hal ini dikarenakan di tempat-tempat yang crowded kayak gitu, tempat yang ramai kayak gitu, pengecekan itu nggak terlalu diutamakan. Jadi kayak nerima duit langsung masuk ke brankas atau laci kasir gitu kan. Jadinya nggak sempat diperiksa. Bagi si pemilik uang palsu itu akan lebih aman buat mereka. Nah lalu geng, banyaknya oknum penjual uang palsu ini membuat gua jadi bertanya-tanya, apakah mereka memproduksi uang palsunya itu sendiri atau mereka mendapatkan dari seorang bandar? Apakah mungkin bandarnya juga orang yang sama gitu? Nah tapi geng, sebelum viralnya akun dan grup yang menjual uang palsu ini, tepatnya setelah momen lebaran kemarin, ada sebuah berita viral mengenai beredarnya uang palsu di tengah masyarakat, dan yang lebih banyak beredar itu adalah uang dengan pecahan kecil seperti 5.000, 10.000, dan 20.000. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa si pembuat uang palsu itu mulai pintar. Mereka memproduksi uang palsu dengan pecahan kecil supaya orang-orang yang menerimanya tidak terlalu khawatir, dan kalaupun ketahuan mereka nggak terlalu rugi. Nah tapi kan angka 10.000 jika berlipat-lipat ya bisa banyak juga gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita sering mendapatkan berita pemalsuan terhadap uang itu dengan angka yang gede-gede, bisa 50.000, bisa 100.000. Nah tapi sekarang mereka mainnya main aman, pakai angka yang kecil, 5.000, 10.000, dan 20.000. Terus geng, karena kan budaya kita ini di Indonesia, setiap lebaran itu pasti bakal bagi-bagi THR. Nah mungkin ada di antara THR tersebut yang ternyata berisikan uang palsu geng, dan digunakan untuk bertransaksi sehingga tersebar luas kemana-mana dan tidak terdeteksi. Nah apalagi ya, seperti yang kita tahu, kalau di momen lebaran banyak sekali orang-orang di pinggir jalan yang stay untuk menawarkan jasa penukaran uang kecil. Ya kan, mana uangnya baru-baru lagi. Wah itu langsung ditumpuk-tumpukin. Di tempat kayak gitu kemungkinan besar sangat mudah untuk menyebarkan uang palsu, dan tanpa disadari ya penyebarannya udah kemana-mana. Dan informasi mengenai keberadaan uang palsu setelah momen lebaran ini disebarkan oleh seseorang yang bernama Afrianto Nugroho di dalam grup Facebook, di mana dia memberikan foto uang asli dan uang palsu dengan pecahan Rp10.000 yang kemudian dia bandingkan mana yang asli mana yang palsu. Kalau kalian lihat itu sangat-sangat mirip gitu ya, antara asli dan palsu itu agak sulit untuk dibedakan. Nah lalu kemudian gue juga menemukan sebuah berita dari kompas.com mengenai kasus uang palsu ini. Dan ada juga unggahan dari salah satu akun X, yaitu @merapi_undercover, yang memposting mengenai pengakuan dari seseorang yang mendapatkan uang palsu dari pelanggannya di Pakuwon Mall, Yogyakarta. Nah, dan tidak hanya di mall tersebut, tetapi dikatakan juga kalau ada uang palsu yang juga ditemui di beberapa kafe ketika dia dan temannya bekerja di kafe tersebut. Dia mengaku sudah 3 kali mendapatkan uang palsu dalam 1 tahun ini, yaitu pecahan 10.000, 50.000, dan juga 100.000. Nah, menurut dia uang palsu tersebut tebal dengan desain yang rapi, hanya saja gambar pahlawannya tidak berada di tengah. Uang tersebut tidak bisa disetor tunai ke bank, tidak bisa disetor tunai juga ke mesin ATM karena terdeteksi sebagai uang palsu atau kertas biasa. Nah, timbullah pertanyaan nih geng, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral untuk menangani kasus ini? Nah jadi geng, dikatakan nih, semenjak uang palsu ini dikatakan banyak tersebar saat ini, pihak BI atau pihak Bank Indonesia itu akan melakukan investigasi mengenai penjualan uang rupiah palsu secara bebas di media sosial. Nah berdasarkan keterangan dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang bernama Pak Erwin Haryono, pihak dari Bank Sentral atau BI akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menelusuri adanya pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu tentang mata uang ini. Pak Erwin juga menegaskan kalau ada
ada di dalam undang-undang tersebut yaitu pasal 26 yang menyebutkan adanya larangan untuk setiap orang melakukan kegiatan memalsukan uang, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, membawa atau memasukkan atau juga mengimpor dan mengekspor uang palsu, sehingga kalau ada oknum yang melakukannya akan mendapatkan sanksi pidana. Nah, jadi jangan pernah berpikir nih geng ya, buat kalian misalkan iseng doang nih, ada yang jual uang palsu, beli selagi harganya murah cuma 300.000, beli terus nggak dipakai gitu ya, buat disimpan-simpan doang, buat dipajang-pajang doang, itu juga bisa terkena pidana loh, karena kan pasalnya udah jelas tuh, bagi yang menyimpan, membawa, atau justru mungkin memamerkan, atau justru mungkin cuma bercanda-bercanda doang, nah itu bisa kena sama hukumnya. Jadi hati-hati banget geng, jangan gara-gara iseng-iseng doang kalian malah kena masalah. Nah udah gitu ya geng, di tahun 2020 ya, bertepatan dengan tingginya angka positif COVID-19 kemarin nih, data dari BI justru menunjukkan terjadinya penurunan uang palsu yang ditemukan, kabarnya kayak gitu. Nah kalau dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, rasio penemuan uang palsu itu cukup sedikit, yaitu berhasil ditemukan 9 lembar, yang mana dikatakan setelah si pelakunya tertangkap, dia mengaku sudah menyebarkan sebanyak 1 juta lembar uang palsu di masyarakat. Sementara di tahun 2021 nih, hanya ditemukan 2 lembar uang palsu dari 1 juta lembar uang yang sudah beredar sampai bulan Maret tahun 2021. Nah ini sangat disayangkan ya geng, kalau yang tadinya peredaran uang palsu ini bisa menurun di tahun 2020, sekarang para pelakunya malah berani menjual uang palsu secara bebas. Ini kacau banget sih. Sebenarnya ya pihak yang berwenang, pihak yang terkait itu lagi sibuk apa sih sampai orang-orang jahat kayak gini bisa sebebas itu gitu kan. Mungkin ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama juga nih geng, sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat. Mungkin buat kalian yang sempat melihat ada orang yang mencoba-coba menjual uang palsu, jangan kalian tiba-tiba pengen coba beli juga. Lebih baik kalian membantu pihak terkait untuk melaporkan hal ini. Kalau ada yang coba-coba menjual uang palsu, laporkan kepada pihak kepolisian. Ya kalau tidak ada oknum yang bermain di belakang gitu ya. Semoga dengan laporan kita, pihak kepolisian bisa menindak orang-orang tersebut. Sekarang gue bakal membahas mengenai terungkapnya sindikat pemalsuan uang palsu dengan nilai yang cukup fantastis geng. Bayangin ya, mereka memalsukan uang sebesar 22 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Sekarang kita bahas. Jadi geng, terbongkarnya sindikat ini membuat pihak kepolisian mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut berawal pada bulan April tahun 2024. Masih baru banget. Jadi salah satu dari mereka yang berinisial M itu membeli sebuah mesin peralatan untuk memproduksi uang palsu senilai kurang lebih 300 juta rupiah yang kemudian disimpan di dalam sebuah gudang yang berada di wilayah Gunung Putri Bogor sana. Nah lalu si orang yang berinisial M ini mendapatkan pesanan dari seseorang yang berinisial P yang berasal dari Jakarta. Jadi yang inisialnya P ini sebagai penadah atau pembeli. Nah, sistem pembayaran untuk uang palsu ini cukup unik geng, yaitu menggunakan sistem 1:4. Maksudnya itu adalah 1 lembar uang asli nantinya akan ditukar dengan 4 lembar uang palsu. Misalkan lo punya 100.000, maka si M ini bakal kasih lo 400.000 gitu. Nah, uang-uang palsu tersebut yang diproduksi oleh si M itu nantinya akan ditukar dengan uang asli yang kondisinya sudah rusak. Kondisi sudah rusak itu biasanya yang akan dimusnahkan oleh Bank BI. Nah, uang asli yang kondisinya sudah rusak dan akan segera dimusnahkan oleh Bank BI ini biasanya tuh dalam kondisinya tuh robek, terus pokoknya udah tampak lusuh, ya udah nggak bagus lah. Nah, meskipun dalam kondisi yang tidak bagus, tetap aja uang tersebut adalah uang asli yang sebenarnya tidak sebanding dengan uang palsu yang tidak ada nilainya. Lalu selanjutnya, si M, si penjual atau si pencetak uang palsu ini bakal mencari operator untuk bisa menjalankan produksi uang palsu. Singkat ceritanya, di bulan Mei tahun 2024, dia bertemu dengan seseorang yang berinisial I yang kemudian membantunya menjadi seorang operator. Nah, dimulailah produksi di saat itu. Nah, ketika produksi uang palsu mereka sudah berjalan dan masih setengah jalan, gudang yang menjadi tempat mereka memproduksi uang palsu yang berada di Gunung Putri ternyata habis masa sewanya, yang membuat mereka kemudian mau tidak mau harus pindah ke sebuah tempat di Villa Sukaraja yang berlokasi di daerah Sukabumi. Di saat itu, M dan I ini mendapatkan tempat tersebut dibantu oleh 2 orang temannya yang lain yang berinisial YS dan FF. Nah, si YS dan FF ini membantu si M dan si I untuk memproduksi uang palsu pesanan dari si penadah yang berinisial P. Jadilah di saat itu berawal dari 2 orang, mereka jadinya berempat. Si M,
I, YS, dan FF. Total uang palsu yang mereka produksi di saat itu sudah hampir mencapai jumlah pesanan yang diminta oleh si inisial P. Jadi totalnya yang udah kecetak itu sekitar 22 miliar rupiah. Nah, kalau semua uang palsu tersebut sudah selesai diproduksi, maka uang-uang itu akan dibawa ke Jakarta. Dan karena mereka membawa uang palsu tersebut sangat banyak, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk dijadikan gudang penyimpanan uang-uang palsu tersebut. Nah, kemudian mereka memutar otak nih. Nah, si M, si pemilik mesin pencetak uang ini kemudian mencari tempat di kawasan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Nah, lalu didapatkanlah sebuah tempat dan dirasa cocok dengan tempat tersebut. M pun menyewa tempat tersebut dengan mengatakan tempat itu akan disewa sebagai kantor akuntan publik. Nah, selama mereka berada di daerah Jakarta, M beserta dengan teman yang lainnya dibantu oleh seseorang yang berinisial MDCF. Dan tempat yang ada di Srengseng Raya itu dijadikan tempat untuk memotong-motong uang kertas yang baru saja dicetak. Dan mereka juga melakukan pengemasan uang palsu tersebut ke dalam plastik. Jadi looks-nya itu benar-benar seperti uang yang baru dicetak di bank resmi gitu kan. Dan kalau kita lihat sekilas benar-benar menggiurkan, geng. Nah, setelah semua proses selesai, rencananya uang tersebut akan segera diberikan kepada si penadah, yaitu yang berinisial P, setelah Hari Raya Idul Adha, dengan perkiraan uang yang akan diserahkan oleh P sebesar 5,5 miliar rupiah. Jadi P ini membayar dengan 5,5 miliar rupiah yang merupakan uang asli untuk ditukarkan dengan uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Nah, lalu singkat ceritanya nih, geng, belum sempat uang tersebut disebarluaskan atau diserahkan kepada si P, polisi akhirnya berhasil mengungkap sindikat ini berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang melakukan pembuatan uang palsu, geng. Nah, entah dari mana masyarakat bisa mencium atau mengetahui kegiatan tersebut, tapi yang jelas si pelapor itu sampai tahu uang itu akan segera diedarkan di Jakarta. Nah, berdasarkan laporan tersebutlah Subdit Ranmor melakukan penyelidikan dan melakukan pendalaman atas laporan itu. Nah, dan pihak yang berwenang kemudian langsung melakukan penyergapan di tanggal 15 Juni tahun 2024 sekitar jam setengah 12 malam. Jadi diringkusnya jam 12 malam ya, di saat semuanya sedang beristirahat. Dan di saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan si pelaku utama atau otak di dalam kelompok ini, yaitu si inisial M. Dia ditangkap di wilayah Cengkareng. Lalu polisi juga melakukan pengembangan kasus dari ditangkapnya M ini dan mendapatkan informasi lokasi tempat penyimpanan uang palsu tersebut, yaitu di wilayah Srengseng Raya. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, keesokan harinya di tanggal 16 Juni tahun 2024, polisi melakukan penindakan dengan mengunjungi lokasi yang diduga tempat menyimpan uang palsu tersebut, dan ternyata di sana polisi menemukan uang palsu sebanyak 220.000 lembar dengan pecahan 100.000 yang totalnya yaitu 22 miliar rupiah. Terus ditemukan juga uang palsu sebanyak 180 lembar kertas plano yang belum dipotong, dan di sana juga ditemukan mesin pemotongnya. Sementara mesin cetaknya itu ternyata tidak berada di sana, geng. Mesin printnya tuh nggak ada di sana. Lalu di tempat tersebut polisi juga ikut menangkap tersangka yang lain, yaitu YS, FF, dan juga satu orang yang bernama NDCF. Nah, sementara yang berinisial I itu belum diketahui keberadaannya. Kemudian dari hasil pengembangan kasus lagi, pihak kepolisian pun bergerak menuju ke Villa Sukaraja yang ada di Sukabumi. Di sana polisi berhasil menyita mesin pencetak bermerek GTO dan plat warna pencetak sesuai gambar yang dicetak di mesin CTV. Lalu ada kertas pleno berukuran A3 dan alat ultraviolet serta mesin penghitung uang. Kacau ya. Jadi semacam apa ya? Kok segampang itu ternyata bikin uang kertas ya? Jadi mikir nih gue, kayak ada benarnya gitu ya perkataan Rasulullah SAW, sebaik-baiknya alat tukar itu ya emas gitu. Karena logiknya gini, itu uang kertas dicetak bisa. Terus juga kalau misalkan kebakar udah nggak berlaku, kegunting nggak berlaku. Sementara kalau emas, gimana cara memalsukan emas? Gimana cara nyetak besi jadi emas? Nggak mungkin. Terus juga kalau emas itu kebakar, dia mencair, masih emas bentuknya. Kalau kepotong, ya masih emas, masih berlaku, ya kan? Logiknya gitu. Dan kenapa kita harus pakai uang kertas ya? Ya coba deh kalian lah yang mikir sendiri gitu tentang hal ini. Nah, kita kembali lagi ke kasus ini. Masih ada beberapa orang yang buron atau menjadi DPO, yaitu yang berinisial P sebagai si penadah atau si pemesan, dan A yang berperan sebagai orang yang membeli mesin dan peralatan yang digunakan untuk mencetak uang palsu, serta si I yang berperan sebagai operator mesin cetak. Nah, namun ada informasi yang gue dapatkan dari beritadetik.com, polisi masih melakukan pencarian terhadap seseorang lain yang namanya sangat jelas, yaitu Umar. Dia ini dikatakan menjadi pemilik kantor akuntan publik yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan
uang palsu tersebut. Nah, karena di dalam kasus ini masih ada pelaku yang belum tertangkap, maka kasus ini masih terus didalami dan masih menjadi penyelidikan polisi. Tapi tidak hanya DPO aja yang masih misterius. Dikatakan juga beberapa kejanggalan ditemukan di dalam kasus ini, geng. Karena di Srengseng Raya yang menjadi tempat penyimpanan uang palsu, ternyata ada sebuah mobil berplat TNI yang terparkir tepat di depan tempat tersebut yang membuat banyak orang jadi curiga. Apakah ada keterlibatan oknum TNI di dalam kasus ini? Nah, menurut Kapendam Jaya Kolonel Infanteri Deki Rayu Syahputra mengatakan kalau mobil tersebut memang terdaftar di peralatan Kodam Jaya. Wah, berarti bener dong, ada oknumnya nih, geng. Mobil tersebut terdaftar atas nama pensiunan TNI yang bernama Kolonel CHB Purnawirawan R. Jarot. Namun plat dari mobil tersebut dikatakan sudah kadaluarsa mengikuti masa purna tugas Pak Jarot tersebut pada tahun 2021. Sehingga seharusnya plat tersebut sudah tidak sah untuk digunakan dan peminjaman plat tersebut juga seharusnya digunakan hanya untuk kegiatan dinas aja, bukan untuk kegiatan di luar dinas. Nah, Pak Deki menjelaskan kalau mobil plat TNI tersebut dipinjam oleh keluarga Pak Jarot yang berinisial FF yang ternyata sudah dijadikan sebagai tersangka. Jadi bisa dikatakan kecurigaan terhadap keterlibatan anggota TNI mungkin ya tidak benar, tetapi memang mobilnya ada, yang mana mobilnya itu dipakai oleh anggota keluarganya, yaitu yang inisial FF. Nah, sementara Pak Jarot sendiri sebagai pensiunan TNI itu sudah tinggal di daerah Jawa Barat. Lalu kemudian, geng, ada yang aneh nih, geng. Yang aneh itu adalah bagaimana caranya menukarkan uang palsu tersebut ke BI sebagai sebuah bank sentral Indonesia. Kalau dilihat dari situs BI, uang yang dimusnahkan oleh BI adalah uang yang tidak layak edar, baik uang yang lusuh, uang yang cacat, uang yang rusak, maupun uang rupiah yang sebenarnya layak edar, tetapi karena perimbangan tertentu seperti tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat, tetapi karena perimbangan tertentu seperti misalnya tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat, serta uang yang telah dicabut atau ditarik dari peredaran alias uang lama. Pemusnahan uang ini juga dilakukan dengan beberapa cara sehingga uang tersebut sudah tidak lagi berbentuk uang kertas seperti menggunakan mesin sortasi uang kertas atau MSUK atau mesin racik uang kertas yang disebut dengan MRUK. Kalau bentuknya uang logam maka akan dilakukan peleburan atau dengan cara lain sehingga bentuknya tidak akan sama seperti uang logam. Nah, bagaimana nih ya caranya si inisial P yang memesan uang tersebut bisa menukar uang palsu dengan uang asli yang ingin dimusnahkan oleh Bank BI. Nah, apakah si orang berinisial P ini memiliki koneksi dengan oknum BI yang bisa memberikan dia uang asli yang akan dimusnahkan tersebut, atau memang dia ini nyimpan uang asli yang bentuknya rusak-rusak, atau ada hal lain gitu? Coba deh, menurut kalian gimana, geng? Sampai detik ini masih tidak diketahui nih, geng. Karena nggak mungkin si P ini berani melakukan hal tersebut kalau dia nggak punya kenalan atau dia nggak punya koneksi lah gitu. Ya, pokoknya kita tunggu aja ya perkembangan dari kasus ini. Bagaimana kelanjutannya? Apakah menghilang begitu aja atau justru bakal ditindaklanjuti? Itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai uang palsu yang tersebar di Indonesia dan para pelakunya sudah tertangkap, tapi masih ada beberapa yang buron. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.